Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meila Ayudiasari dengan NPM 2478282 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video kali ini, saya ditugaskan untuk membuat sebuah program sederhana menggunakan konsep penting seperti file processing, lambda function, generator, dan iterator, yang dimana pada program sederhana ini saya memproses data film dari file JSON. Nah, langsung saja. Nah, pada video penjelasan ini kan kita disuruh membuat konsep generator, iterator, lambda function beserta program dari masing-masing konsep secara hands-on. Kita langsung saja. File dan new file. Kita buat film .py. Taruh luar saja. Film .py. Karena kita menggunakan JSON, jadi kita import JSON. Nah, import JSON ini digunakan untuk mengimpor modul JSON bawaan dari Python. Nah, JSON itu apa sih? JSON itu tuh JavaScript Object Notation. Jadi format JSON ini tuh sering digunain buat menyimpan data struktur seperti list dan dictionary. Kemudian kita kan mau buat daftar film ya, jadi daftar film. Nah, di sini daftar film ini nih artinya tuh dia list yang berisi dictionary. Jadi setiap dictionary menyimpan judul dan durasi. Jadi saya di sini nanti bakal pakai kata kuncinya judul dan durasi. Dan terus judul di sini judulnya Mariposa. Durasi. Kemudian, nah, durasinya berapa? Jadi nanti di sini saya membuat durasi yang akan tampil itu yang lebih dari 120 menit. Jadi yang kurang dari 120 menit itu tidak akan diproses. 180. Sini kita senang aja. Sini 90.
150. Nah, udah. Lalu kita di sini open. Film Jason. Nah, arti dari W ini nih, dia tuh write, yang dimana dia tuh menulis nama file tujuan film Jason ini. Kemudian as Jason dan daftar film file indent. Nah, indent ini nih buat tampilan filenya tuh lebih rapih, biar dia tuh terformat. Nah, with open ini digunain biar dia tuh membuka file dalam format JSON ini biar aman gitu, otomatis ditutup setelah selesai. Dan def film panjang generator. File name. Nah, pada film panjang generator ini fungsi generator fungsi khususnya yaitu menghasilkan data satu persatu menggunakan keyword yield, yang dimana dia membuka file JSON untuk dibaca. Nah, arti dari R ini adalah read. Kemudian
menit. Nah, data JSON ini mengubah isi file JSON menjadi list of dictionaries lagi di Python. Nah, lambda ini, penggunaan lambda function, fungsi lambda ini mengembalikan true jika durasi film lebih dari 120 menit. Nah, yang filmnya kurang dari 120 menit itu tidak akan ditampilkan pada hasil runningnya. Jadi dia hanya mengeksekusi fungsi lambda yang lebih dari 120 menit. Jadi yield film itu ya untuk mengembalikan durasinya yang lebih dari 120 menit. Kemudian kita print film dengan durasi lebih dari 2 jam. Nah, kemudian dia menggunakan fungsi iterator generator film.json. Nah, print ini nih buat nampilin judul bagian outputnya nanti. Jadi film panjang generator digunakan untuk mengembalikan generator objek yang merupakan iterator. Nah, iter sendiri itu mengubah generator objek menjadi iterator secara eksplisit. Kemudian while try film next print judul
while true adalah pengulangan tanpa batas. Nah, di sini dia tuh akan berhenti ketika datanya habis gitu. Data yang ditandain sama stop iteration habis itu, maka dia akan berhenti. Jadi next iterator ini digunakan untuk mengambil elemen berikutnya dari iterator. Jika tidak ada data lagi atau habis, maka dia akan melemparkannya ke stop iteration ini. Nah, di sini kan dia sudah menggunakan import JSON, kemudian sudah memakai konsep generator, sudah menggunakan konsep iterator. Jadi kita running, saya kasih koma. Kenapa dia marah? Saja. Kemudian kita di terminal dulu Upin proses. Kita ulang lagi. Nah, di sini kan dia tuh film dengan durasi lebih dari 2 jam. Jadi dia tuh di sini hanya menampilkan film yang durasinya lebih dari 120 menit. Yang dimana 120 menit ini terdapat pada film Mariposa, Jumbo, dan Pengepungan di Bukit Duri. Nah, file yang kurang dari 120 menit seperti film Joker dan Upin Ipin ini dia nggak akan tampil di sini karena dia tidak tergenerator pada fungsi ini. Nah, jadi program ini membaca data film dari file JSON dan menampilkannya ya hanya yang berdurasi lebih dari 120 menit. Nah, JSON sendiri itu menyimpan dan membaca data struktur film dari file JSON. Nah, kemudian lambda function itu untuk menyaring atau memfilter. Nah, dia akan memfilter ini kan durasi filmnya. Kemudian generator itu menghasilkan film satu persatu. Kemudian iteratornya digunakan untuk mengambil data dari generator. File processing itu membaca dan menulis file dengan aman menggunakan with open.
Jadi kesimpulannya, dengan memanfaatkan kombinasi JSON, lambda, generator, dan iterator, kita bisa mengelola dan menyaring data dari file secara efisien dan elegan, tanpa harus memuat semua data sekaligus ke memori, sambil menjaga kode tetap pendek dan jelas. Nah, coba kita lihat file JSON-nya di Nah, di sini format JSON-nya dia terpanggilkan di sini. Nah, di sini judul mariposa, durasi. Jadi dia sebenarnya sudah login. Kemudian, nah itu tadi penjelasan sedikit saya tentang konsep file processing, lambda function, generator, dan iterator. Jadi kita akan membahas deskripsi tugas pada lab session 8 serta menjelaskan implementasi dan hasil running program pada lab 8. Di sini laporan saya. Pada lab 8 ini kita di kelas ditugaskan untuk memahami konsep generator, iterator, closure, serta menerapkan lambda function dan file processing, yang dimana kita harus mampu mengimplementasikan fungsi-fungsi yang ini, yang standarnya penulisan Web 8 dan Design of Python. Menjalankan dan menguji program dengan hasil yang sesuai, menyelesaikan permasalahan yang muncul pada penugasan. Nah, lab session ini kita dikenalkan pada konsep file processing yang tadi saya jelaskan, dengan mengimplementasikan fitur yang berhubungan dengan pengelolaan data sensor dalam sebuah sistem simulasi monitoring lingkungan. Nah, di sini terdapat 3 menu yang ditambahkan, yaitu mengunduh data. Nah, mengunduh datanya saya menggunakan file tipe JSON, jadi saya menggunakan JSON. Terus membaca data, mencari lokasi. Nah, di sini kan mengunduh data, mengunduh riwayat dan simulasi sensor ke sebuah file. Kita kan ada 3 format dalam Python ya. Di sini ada JSON, CSV, dan satu lagi text file. Nah, di sini saya menggunakan JSON, dan pada pada penjelasan tadi saya pun menggunakan JSON. Nah, di sini dia import JSON. Terus di sini gunakan JSON dump untuk mengunduh data ke file. Jadi gunanya JSON dump itu untuk mengunduh data pada file JSON yang telah dibuat. Jadi pada file monitoring ini kan kita kan buat riwayat pencarian ya. Jadi nanti yang akan disimpan pada file JSON itu riwayat itu. Kemudian kita membaca data simulasi sensor dari sebuah file dengan format yang mudah dibaca. Nah, di sini gunakan JSON load untuk membaca data dari file yang telah tersimpan. Anda dapat menampilkan data dalam format yang mudah dibaca menggunakan JSON dump dengan indentasi. Kemudian sini ada contohnya, mencari lokasi dan menampilkan sensor PM25 karena kemudian lambda function. Nah, di sini digunakan lambda function. Nah, sini dia menggunakan lambda function.
dengan cara memasukkan kata kunci pencarian kelurahan atau kecamatan dengan cara memasukkan kata kunci menggunakan lambda function filter. Kemudian ini hasil runningnya, kita masukkan alamat kelurahan dan kecamatan, lalu lihat status kualitas udaranya. Kemudian menu ketiganya masukkan nama kelurahan dan dia menampilkan ini. Dan menu 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ini riwayat JSON-nya. Kalau kita running hasilnya saja, kita beralih ke sini kan satu, kita masukkan kelurahannya Enggal Pahoman. Nah, lokasinya berhasil ditambahkan, kemudian 2. Nah, di sini dia menampilkan ininya, kemudian di 3 masukannya tinggal gitu. Nah, dia menampilkan kan, kemudian 4 menampilkan riwayat. Nah, dia menampilkan riwayatnya. Kemudian nomor 5-nya, nah dia menyimpan riwayat sensor ke file JSON. Nah, itu bakalan nyimpen ke file JSON nih. Dan ke-6, dia akan membaca riwayat sensor. Apakah dia bisa membacanya? Dia bisa membaca dari file JSON ini. Kemudian nomor 7-nya, mencari lokasi dengan menampilkan data sensor. Kita masukkan Enggal. Nah, bisa dia Enggal Pahoman. Kemudian yang ke-8, menu keluar. Nah, jadi itu tadi menu-menu yang ditegaskan pada penugasan lab 1 sampai lab 3 sampai 8. Nah, jadi itu tadi penjelasan video hands on saya dari pembuatan film, memfilter film tadi, durasi film, serta penjelasan sedikit tentang ini lab 8-nya. Maaf bila terdapat kesalahan pada video yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.